Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang katanya sih bikin merinding. Tapi semoga bukan cuma karena angin malam ya. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tips penting nih. Kalau kamu penakut, pastiin deh, kamu dengerin ini rame-rame. Tapi kalau kamu berani ya udah, dengerin sendiri juga nggak apa-apa, asal jangan mendadak nyalain semua lampu rumah. Terus nyalain saya karena nggak bisa tidur. Malam ini kita akan bahas cerita horor yang katanya nyata. Tapi tenang aja, setan di cerita ini cuma nongol di layar. Kalau tiba-tiba ada yang nongol di belakang kamu, itu urusan lain. Ambil posisi nyaman, jangan lupa cemilan. Asal jangan makan mie pas dengar suara saretan kursi ya. Dan siapin mental, karena horornya udah di depan pintu. Perkenalkan, nama saya Aga. Usia saya 35 tahun, kerja di bengkel motor, dan baru aja pindah ke sebuah kampung kecil di daerah lereng gunung bareng istri dan anak saya, Dira, yang baru masuk TK. Kami pindah ke sini karena jujur aja, di kota makin berat. Harga sewa rumah naik terus, biaya hidup makin tinggi, dan saya udah capek kerja rodi tiap hari, tapi hasilnya nggak cukup. Jadi waktu ada tawaran rumah murah warisan dari saudara istri, saya langsung ambil kesempatan itu. Rumahnya sih nggak besar, bangunannya juga lumayan tua, tapi masih layak huni. Lokasinya agak di pinggir kampung, suasananya tenang. Cuma ya itu, di belakang rumah, ada kompleks pemakaman tua. Waktu pertama kali datang, saya udah sempat mikir, wah, masa tiap buka jendela belakang, langsung lihat kuburan? Tapi saya coba berpikir positif. Udahlah, kuburan juga nggak ganggu, yang penting tempat tinggal. Hari pertama kami sibuk beres-beres, angkat kardus, bersih-bersih, pasang lemari. Dira senang banget, karena ada halaman luas. Istri saya juga lumayan suka suasananya yang adem. Tapi pas malam tiba, suasana mulai beda. Sekitar jam 10 malam, kampung udah sepi banget. Gak ada suara motor, gak ada suara orang ngobrol. Cuma suara jangkrik dan angin yang nyapu daun-daun kering. Saya duduk sendiri di teras belakang, ngerokok 1-2 batang. Dira udah tidur, istri saya juga udah masuk kamar. Nah, dari tempat duduk itu, saya bisa lihat ke arah kuburan di belakang. Ada pohon beringin gede banget, batangnya besar, akarnya mencuat ke permukaan tanah. Dan di bawah pohon itu, saya ngelihat ada anak kecil duduk sendirian. Jujur aja, awalnya saya nggak langsung takut. Saya pikir itu mungkin anak tetangga, mungkin dia main atau lagi nyari sesuatu yang jatuh siang tadi. Tapi makin lama saya perhatiin, dia nggak gerak sama sekali. Cuma duduk, nunduk, sambil megang sesuatu kayak boneka lusuh. Saya lihat jam udah jam 2 dini hari. Dalam hati saya mikir, lah, ini anak kecil ngapain jam segini di kuburan? Orang tuanya kemana? Saya berdiri mau senterin, biar jelas siapa dia. Begitu sinar senter saya arahkan ke sana, kosong. Gak ada siapa-siapa. Cuma daun kering berguguran, dan nisan tua yang kelihatan miring. Saya terdiam, begitu merinding. Bulu kuduk saya berdiri semua. Saya coba meyakinkan diri sendiri. Ah, mungkin cuma bayangan, atau mata saya salah lihat. Tapi entah kenapa, malam itu saya nggak bisa tidur. Rasanya kayak ada yang ngawasin. Besoknya waktu saya cerita ke istri, dia cuma bilang, "Udahlah mas, jangan mikir yang aneh-aneh, namanya juga tempat baru, mungkin mas kaget aja." Saya mengangguk, tapi dalam hati saya tahu itu bukan halusinasi. Saya benar-benar lihat anak kecil duduk di atas nisan, dan itu baru permulaan. Pagi harinya mata saya masih berat karena semalam cuma tidur 2 jam. Tapi rasa penasaran soal anak kecil yang saya lihat di kuburan itu terus menghantui pikiran saya. Apa benar itu cuma bayangan? Atau saya memang lihat sesuatu yang nggak seharusnya? Sambil ngopi di teras, saya iseng ngobrol sama Pak Wahid, tetangga sebelah rumah. Beliau tinggal sendirian di rumah tua yang letaknya agak jauh dari jalan utama kampung. Orangnya ramah, tapi dari awal saya pindah, beliau memang kelihatan pendiam dan suka menyendiri.
Pak Wahid, sapa saya sambil menyerahkan kopi. Maaf ganggu, saya mau nanya nih. Semalam saya lihat ada anak kecil di kuburan belakang, duduk di bawah pohon beringin. Itu anak siapa ya, Pak? Begitu saya ngomong begitu, ekspresi Pak Wahid langsung berubah. Tangan yang tadi memegang gelas kopi gemetar sedikit. Dia pelan-pelan naruh gelas di meja kayu, dan matanya ngelirik ke arah pohon beringin. Sampean lihat dia juga. Suaranya pelan, nyaris kayak bisikan. Saya bingung. Maksudnya, Pak? Anak kecil itu bukan anak tetangga. Udah lama dia ada di sana, tapi nggak semua orang bisa lihat. Kalau sampean lihat dia duduk di nisan yang paling pojok, jangan pernah sampai ngajak dia ngomong. Saya merinding. Emangnya kenapa ya, Pak? Pak Wahid narik napas panjang, lalu matanya menerawang jauh. Beberapa tahun lalu, ada pendatang juga, tinggal di rumah kosong yang sekarang sampean tempati. Dia juga pernah lihat anak itu, dan diajak ngobrol. Habis itu, dia sakit mendadak. Badannya panas, mulutnya komat kami sendiri tiap malam, teriak-teriak ketakutan. Gak sampai 3 hari, dia meninggal. Saya langsung diem. Tenggorokan saya terasa kering. Kopi yang tadi saya teguk terasa hambar. Sampean gak usah cari tahu lebih jauh, Mas Arga. Lanjut Pak Wahid. Kalau malam-malam lihat dia, pura-pura aja nggak lihat. Jangan nengok, jangan nyapa. Dia itu bukan manusia. Saya mengangguk pelan, tapi dalam hati saya malah makin penasaran. Siapa anak itu sebenarnya? Kenapa arwahnya masih gentayangan di sana? Tapi seharusnya saya dengerin nasihat Pak Wahid, karena malam berikutnya, anak itu datang lagi. Bukan di kuburan, bukan di rumah, tapi berdiri di pojok dapur, diam menatap saya. Malam ketiga setelah kejadian itu, suasana rumah kami lebih sunyi dari biasanya. Dira udah tidur dari jam 8 malam. Istri saya juga udah masuk kamar terlebih dahulu, karena pusing katanya. Saya masih di ruang tengah, nonton TV, sekedar hiburan. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba lampu rumah kedap-kedip sendiri. Saya pikir cuma korsleting biasa, tapi yang aneh, listrik rumah sebelah masih nyala stabil. Saya bangkit dari sofa, jalan ke arah dapur, buat cek saklar. Pas saya buka pintu ke arah dapur, saya langsung berhenti. Di sudut dapur dekat lemari kayu tua, ada sosok kecil berdiri membelakangi saya. Tubuhnya kotor, rambutnya acak-acakan. Bajunya masih sama persis seperti yang saya lihat di kuburan. Dia berdiri, diam, gak bergerak sedikit pun. Saya nggak tahu kenapa waktu itu saya masih nekat. Dek, kamu siapa? Kenapa masuk ke rumah? Gak ada jawaban. Saya ambil senter kecil dari atas kulkas dan arahkan pelan ke arahnya. Begitu cahayanya kena tubuhnya, dia menoleh. Dan saya benar-benar gak akan lupa wajah itu. Kulitnya pucat kehijauan, matanya besar tapi kosong. Bola matanya hitam semua, gak ada putihnya. Mulutnya sobek sampai ke pipi, seperti luka yang belum kering. Tapi dia tersenyum. Senyum yang gak pantas ada di wajah anak kecil. Senyum yang bikin lutut saya lemas seketika. Saya langsung mundur, buru-buru tutup pintu dapur dan menguncinya. Jantung saya serasa hampir copot. Saya duduk di lantai, napas ngos-ngosan, keringat dingin muncul begitu deras. Beberapa menit kemudian, saya beranikan diri untuk buka pintu lagi, tapi kosong. Tapi lantai di dekat lemari basah, seperti habis diinjak kaki yang penuh lumpur. Pagi harinya saya nggak cerita apa-apa ke istri. Saya takut dia kepikiran. Tapi sejak kejadian malam itu, saya mulai merasa rumah ini nggak beres. Dan yang paling mengganggu, Dira, anak saya, mulai bicara sendiri di kamar. Dia bilang, tadi malam kakak main ke kamar Dira, kakaknya bilang mau tinggal di sini. Hari itu Dira kelihatan beda. Biasanya dia ceria, banyak cerita, lari-lari di halaman. Tapi pagi itu, dia duduk diam di pojok ruang tamu sambil memeluk boneka kelincinya. Tatapannya kosong, sesekali dia ngomong pelan, seperti bisik-bisik. Istri saya, Maya, sempat bilang, Mas, Dira kayaknya kurang enak badan ya? Dari tadi murung terus tuh. Saya cuma mengangguk, tapi jujur, saya lebih takut daripada khawatir. Karena tadi malam setelah kejadian di dapur,
saya sempat lihat bayangan kecil masuk ke kamar Dira. Saya pikir itu cuma halusinasi, tapi waktu saya dekati, kamar Dira terkunci dari dalam. Dan pas saya buka pelan-pelan, Dira lagi ngobrol, tapi sendirian. Malam harinya, saat saya lagi masang lampu di teras, Dira tiba-tiba berdiri di pintu belakang. Dia peluk bonekanya sambil menatap ke arah kuburan. "Ayah," katanya pelan. "Kakak itu namanya Joni. Dia baik kok. Dia suka cerita tentang tempat tinggalnya di bawah tanah." Saya langsung berhenti kerja. "Siapa, Nak?" "Kakak Joni. Dia bilang dulu tinggal di sini, tapi orang-orang nggak nguburin dia di tempat yang bagus. Makanya dia sendirian terus." Saya langsung nengok ke istri saya, yang juga kelihatan mulai panik. Maya langsung mendekati Dira dan ngajak dia masuk ke kamar. Tapi sebelum masuk, Dira sempat ngomong satu kalimat yang bikin saya dan istri saya sama-sama merinding. "Tapi Kak Joni bilang dia sekarang nggak mau sendirian lagi. Dia mau ada yang nemenin selamanya." Malam itu saya nggak bisa tidur. Saya kepikiran terus, siapa sebenarnya Joni? Kenapa Dira bisa tahu hal-hal yang bahkan saya sendiri nggak pernah cerita? Saya akhirnya memutuskan untuk kembali ke makam di bawah pohon beringin. Saya bawa senter dan kembang 7 rupa, sekedar buat nenangin hati. Pas sampai sana saya lihat nisan yang kemarin. Masih sama, nisan batu tanpa nama, udah rapuh dan penuh lumut. Tapi yang bikin saya merinding, di depan nisan itu, ada boneka kelinci milik Dira. Padahal saya yakin, boneka itu tadi siang masih di tangannya. Saya mulai sadar, ini bukan gangguan biasa. Anak itu bukan sekedar arwah penasaran. Dia sedang mencoba mengambil sesuatu dari kami, atau seseorang, dan targetnya adalah anak saya. Setelah kejadian boneka Dira yang tiba-tiba muncul di depan nisan tak bernama itu, saya makin yakin arwah anak kecil itu memang bukan main-main. Malam harinya Dira mulai demam, badannya panas tinggi. Tapi anehnya, dia nggak rewel. Matanya cuma melotot ke langit-langit, dan kadang-kadang dia senyum sendiri. Istri saya udah panik. Kami sempat bawa Dira ke puskesmas terdekat, tapi dokter cuma bilang demam biasa. Disuruh istirahat dan minum obat. Tapi kami tahu, ini bukan demam biasa. Jam 1 malam, saya terbangun karena dengar suara bisik-bisik dari arah kamar Dira. Waktu saya buka pintu pelan-pelan, saya lihat Dira lagi berdiri di depan cermin. Cermin besar itu sebelumnya saya taruh di pojok kamar buat istri dandan. Tapi sekarang, Dira berdiri tepat di depannya, tanpa suara, tanpa gerak, dan senyum aneh di wajahnya. Saya pelan-pelan mendekat. "Dira sayang, kamu ngapain?" Dia nggak jawab, matanya tetap menatap ke cermin. Tapi yang bikin saya nggak bisa langsung mendekat, di dalam cermin itu ada 2 anak kecil. Satu adalah bayangan Dira, satu lagi, anak kecil lain berdiri di sebelahnya. Rambut aut-autan, wajahnya pucat, dan matanya hitam penuh, sama seperti yang saya lihat di dapur malam itu. Dan di dunia nyata, anak itu nggak ada. Saya langsung tarik Dira dari depan cermin dan menutupinya dengan kain. Dira menangis pelan, tapi suaranya seperti bukan suara Dira. "Kak Joni marah ya. Dia bilang ayah jahat. Ayah mau pisahin Dira sama dia." Saya dan istri langsung baca doa yang kami bisa. Apa aja? Ayat kursi, surat pendek, zikir. Apa aja yang terlintas di kepala kami. Tiba-tiba lampu kamar mati mendadak. Dan dari balik jendela, saya lihat bayangan anak kecil berdiri di luar, tepat menatap ke arah kami. Pagi harinya saya ambil keputusan cepat. Saya telepon Pak Wahid. "Pak, saya nggak kuat lagi. Anak saya diganggu terus. Saya mohon Pak, kalau Bapak tahu cara ngusir makhluk itu, tolong bantu kami ya." Pak Wahid diam lama, lalu dia jawab, "Kalau sampean siap, malam nanti kita ke makam itu lagi. Tapi kali ini bukan buat lihat-lihat. Kita harus bawa dia pulang ke tempatnya." Malam itu sekitar jam 11, saya dan Pak Wahid jalan kaki menuju makam di bawah pohon beringin. Saya bawa bunga 7 rupa, air kembang, dan foto Dira kecil. Kata Pak Wahid, arwah anak-anak suka mendekat ke sesuatu yang bikin dia merasa dekat. "Jangan ajak dia bicara,
kata Pak Wahid sambil menggelar tikar kecil di depan nisan batu yang gak ada namanya itu. Kalau dia muncul, biarin saya yang hadapi. Langit malam itu mendung, angin kencang, dan udara makin dingin. Sekitar jam 12 kurang, suasana jadi aneh. Jangkrik berhenti berbunyi, udara diam, dan entah dari mana, bau amis tanah basah bercampur darah mulai tercium kuat. Tiba-tiba dari balik batang pohon beringin yang lebar itu, muncul sosok anak kecil. Dia berdiri menatap kami, rambutnya aut-autan. Matanya gelap, senyumnya, tetap itu, senyum yang gak bisa dilupakan. Namanya Joni, bisik Pak Wahid. Dia dulu anak yatim piatu, dibuang waktu bayi, meninggal di usia 5 tahun. Katanya kecelakaan di jalan dekat kuburan ini. Tapi waktu mayatnya ditemukan, gak ada yang mau ngurus. Akhirnya cuma dikubur diam-diam, tanpa nama. Pak Wahid mulai membaca doa-doa. Arwah anak itu tetap berdiri di situ, tapi pelan-pelan wajahnya berubah. Dari menyeramkan, jadi sedih. Mata kecilnya mulai berkaca-kaca. Saya nggak tahan. Maaf Joni, kami nggak tahu kamu sendiri di sini. Tapi tolong, jangan ganggu anak saya. Dia masih hidup. Dia punya orang tua. Kamu juga pasti pengen tenang kan? Sosok Joni menunduk. Dia lalu pelan-pelan melangkah ke arah nisan. Tangannya menyentuh batu tua yang penuh lumut itu. Dan tubuhnya mulai memudar. Dan sebelum benar-benar hilang, dia sempat menatap saya, lalu tersenyum. Tapi kali ini, senyum yang tulus. Pagi harinya saya dan Pak Wahid kembali ke kuburan. Dan tak gimana ceritanya, di batu nisan yang selama ini kosong itu, tiba-tiba muncul ukiran baru. Tertulis, Joni, 1957 sampai 1962. Maafkan kami yang terlambat mengenalmu. Saya nggak tahu siapa yang ukir tulisan itu. Pak Wahid juga bilang nggak ada yang datang ke sana selama puluhan tahun. Tapi kami yakin arwah Joni akhirnya mendapat tempat. Dira udah sembuh. Cerita lagi, nggak pernah ngobrol sendiri lagi. Boneka kelincinya juga nggak pernah pindah-pindah aneh. Saya dan istri tetap tinggal di rumah itu, tapi kami rawat makam kecil Joni. Setiap malam Jumat, kami letakkan bunga dan doakan dia. Dan setiap kali saya melongok ke arah pohon beringin, saya kadang ngerasa masih ada yang duduk di sana. Tapi bukan untuk menakuti lagi, mungkin cuma ingin ditemani. Kepada semua pendengar cerita ini, kalau kalian suatu hari melihat anak kecil duduk sendiri di kuburan, jangan buru-buru takut. Tapi juga jangan sembarangan bicara, karena bisa jadi dia cuma ingin dikenang. Terima kasih udah mendengarkan, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian tenang.